Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersekutu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, kami puji, kami sembah, kami muliakan nama Tuhan yang kami kenal dalam Kristus Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh memperdengarkan dan mendengarkan sabda Tuhan. Berikan kepada kami hati yang mau mendengar, hati yang mau memahami, mengerti, hati juga yang mau melakukan firman Tuhan. Kuasai hati kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada saat ini kembali menyapa kita dari Wahyu pasal 21 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Wahyu pasal 21 ayat 5 sampai ke-7. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberikan minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini Alfa dan Omega. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Saudara-saudara, Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, tentu kita orang-orang percaya sudah sedikit banyaknya mengetahui bahwa Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Dan itu bisa kita baca melalui kitab Kejadian di kisah penciptaan. Semuanya diciptakan Allah dengan baik. Tetapi apa yang diciptakan pada awal dunia ini dijadikan, ketika Yesus datang kedua kali ke tengah-tengah dunia ini untuk menghakimi, sesungguhnya langit dan bumi yang telah diciptakan Allah pada awal tadi, semuanya akan berlalu. Laut tidak ada lagi. Semuanya akan berlalu dan digantikan dengan langit dan bumi yang baru. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini yang dikatakan tadi Alfa dan Omega, awal dan akhir. Kalau kita baca apa yang disaksikan oleh Yohanes melalui pembacaan kita pada saat ini, dia menyaksikan bahwasanya langit dan bumi yang lama akan berlalu. Laut tidak ada lagi. Yang ada hanyalah langit dan bumi yang baru. Di sana akan ada suara yang berseru,
Aku adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Yohanes juga menyaksikan kalau Tuhan juga mengatakan ketika setiap orang yang haus akan diberikannya air kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudara, air kehidupan diberikan dengan cuma-cuma. Siapa air kehidupan Bapak Ibu? Tentu Kristus Yesus. Yesus Kristus merupakan air kehidupan bagi kita umat yang berdosa, dan bagi kita yang datang kepadanya akan diberikan kehidupan yang kekal. Orang percaya selalu rindu, selalu haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita haus firman Tuhan, datang kepada Tuhan, Tuhan sendiri akan memberikan kita air kehidupan yang kekal melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu diberikannya secara cuma-cuma, bukan karena kekuatan dan perbuatan kita. Yohanes juga katakan, siapa yang menang dalam kehidupan ini, aku akan menjadi Allahnya, dan aku menjadi Bapaknya, dan mereka akan menjadi anak-anakku. Ini berarti Bapak Ibu, kehidupan seperti sebuah pertandingan. Bagaimana kita akan menghadapi sebuah pertandingan, dan bagaimana kita akan melihat apa yang menjadi hasil dari sebuah pertandingan yang sedang kita ikuti. Kita tahu Bapak Ibu, setiap olahragawan yang mengikuti sebuah pertandingan pasti memiliki banyak tantangan, hambatan, dan pergumulan dalam mempersiapkan sebuah yang namanya pertandingan. Sampai ke garis finish, sampai dia memperoleh kemenangan, itu tidak didapatkan dengan cepat atau singkat. Banyak perjuangan, banyak tetesan keringat dan air mata mungkin untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup ini sebuah pertandingan. Apakah kita bisa memenangkan pertandingan itu dengan baik, mempertahankan iman percaya kita sampai akhir hidup kita, percaya tetap kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup? Pasti di dalam pertandingan orang-orang percaya, sampai kita ke garis finish, garis akhir, banyak hambatan, tantangan, pergumulan, persoalan hidup yang kita hadapi. Mampukah kita untuk melewati itu semua? Atau kita katakan, aku menyerah, aku tidak mau ikut setia dan taat mengikut Tuhan? Apakah kita menyerah di tengah jalan? Kalau kita menyerah Bapak Ibu Saudara-saudara, tadi kata Yohanes, orang yang menanglah yang akan menjadikan Allah Allahnya, yang akan menjadikan Allah sebagai Bapa dan kita sebagai anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk memenangkan pertandingan hidup orang percaya, kita harus percaya Bapak Ibu, kalau kita bertanding, kalau kita berjalan dan mengikuti pertandingan hidup ini seorang diri, kita tidak akan sanggup. Kita butuh Tuhan yang memberikan kekuatan dan pertolongan bagi kita dikala kita terjatuh, dikala kita sedih, dikala kita menghadapi pergumulan hidup, tantangan hidup. Kita butuh Tuhan yang memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita dengan iman yakin kalau Tuhan akan
datang dan menjadi hakim yang adil, Tuhan akan menghakimi kita dengan segala iman dan perbuatan kita. Dan kita yakin Bapak Ibu, kita tidak mau menjadi seorang Kristen yang menyerah di dalam sebuah pertandingan. Kita mau sampai ke garis akhir, maka kita akan bertambah sukacita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Kita sebagai anak dan Allah sebagai Bapa kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih, kami puji dan muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu sudah kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama. Roh Kudus Tuhan tetap bekerja dan berkarya bagi setiap kami yang menikmati berkat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami puji dan muliakan nama-Mu. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk boleh merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami dipenuhi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar firman Tuhan boleh kami mengerti dan kami imani. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-9a. Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9a. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mulutku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, hamba Tuhan yang taat. Hamba Tuhan yang taat. Berbicara tentang hamba Tuhan, banyak orang yang kurang memahami, banyak orang salah mengartikan arti dari hamba Tuhan. Banyak orang berpikir kalau disebut ataupun dikatakan hamba Tuhan adalah orang-orang yang mengambil bagian di dalam pelayanan gereja. Contoh, pendeta, pengurus gereja, majelis, atau penatua gereja yang ambil bagian dalam setiap kegiatan pelayanan, maka itulah yang dikatakan oleh hamba Tuhan. Tetapi tidaklah demikian Bapak Ibu saudara-saudara.
bagi kita orang yang percaya kepada Kristus, semua kita tanpa terkecuali adalah hamba Tuhan. Tanpa terkecuali, setiap orang percaya adalah hamba Tuhan. Apa alasannya Bapak Ibu? Karena kita sudah ditebus oleh Allah melalui Kristus Yesus. Kita sudah ditebus oleh Allah melalui pengorbanan Kristus Yesus, sehingga kita menjadi hamba Allah, hamba Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, semua orang percaya, semua orang yang telah ditebus oleh Kristus, semuanya adalah hamba-hamba Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena kita adalah hamba Tuhan, maka apa yang harus kita kerjakan sebagai hamba Tuhan? Yang pertama, kita harus menggunakan lidah yang diciptakan Tuhan bagi kita sebagai lidah seorang murid. Apa artinya Bapak Ibu? Lidah yang Tuhan ciptakan bagi kita untuk memberikan semangat, memberikan kata-kata penyemangat bagi setiap orang yang letih, lesu. Sehingga melalui perkataan kita, orang memiliki semangat yang baru. Di dalam setiap pergumulannya, permasalahan yang dialami, lewat perkataan kita, kita bisa menjadi murid yang menggunakan lidah dengan baik. Seorang murid tidak menggunakan lidah untuk bersaksi dusta. Seorang murid tidak menggunakan lidah untuk membenci orang, untuk memfitnah orang, untuk berkata tidak baik tentang banyak orang. Kalau memang kita adalah hamba Tuhan, maka gunakanlah lidah itu untuk membuat orang memiliki semangat yang baru. Di dalam kelemahan dan keletihannya, dalam pergumulannya, kita hadir sebagai murid yang memberikan semangat ataupun dukungan. Maka kita dapat menjadi hamba yang menggunakan lidah sebagai murid. Yang kedua, sebagai murid kita harus memakai pendengaran kita. Murid itu harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Memang Bapak Ibu saudara-saudara, berbicara untuk mendengar dibutuhkan kesabaran. Mendengarkan orang berbicara, mendengarkan keluh kesah orang dibutuhkan kesabaran dalam hidup kita. Banyak orang lebih suka berbicara daripada mendengar. Itu bukan seorang murid. Seorang murid menggunakan pendengarannya lebih banyak daripada menggunakan perkataannya untuk terus berbicara. Artinya apa Bapak Ibu saudara-saudara? Sebagai orang percaya kita lebih banyak mendengarkan suara Tuhan yang kita kerjakan. Tentu tidak terlepas dari hubungan kita, komunikasi kita dengan Tuhan di dalam doa. Pada waktu kapan? Pada waktu pagi sebelum kita melakukan setiap pekerjaan kita. Biarlah Tuhan yang bersuara dan suara Tuhan yang kita dengarkan, yang kita kerjakan. Bukan keinginan nafsu dunia kita, keinginan daging kita. Itu yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Itu bukan seorang murid. Seorang murid mendengarkan suara Tuhan, sehingga kita menjadi seorang murid yang dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, nubuat Yesaya ini telah digenapi melalui kehadiran Yesus Kristus di dalam perjanjian baru.
Yesus Kristus hadir dalam rencana Allah yang besar. Yesus Kristus hadir untuk menyelamatkan umat manusia dari yang namanya belenggu dosa. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah hamba yang taat. Dia taat kepada rencana Allah yang telah ditetapkan dalam kehidupannya. Walaupun dia harus mengalami penderitaan, dia harus mengalami ancaman, penolakan, bahkan aniaya sekalipun dia rasakan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi bentuk ketaatannya kepada Tuhan yang mengutusnya, dia harus kerjakan itu. Dan pada akhirnya dia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Yesus Kristus adalah hamba yang taat sampai akhir hidupnya demi rencana Allah untuk dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana kita diajari untuk menjadi murid yang menggunakan lidah melalui perkataan kita menjadi berkat. Yang berikutnya kita menggunakan pendengaran kita lebih banyak mendengar suara Tuhan daripada suara keinginan hati kita. Yesus Kristus telah memberikan teladan. Kehadirannya membuat orang memiliki semangat dan kehidupan yang baru. Ketika dia dalam pelayanannya, dia setiap saat datang kepada Allah Bapa, berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, meminta petunjuk-petunjuk Tuhan, dan mendengarkan suara-suara Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang taat. Walaupun kita di dalam kehidupan ini banyak pergumulan, penolakan, penganiayaan, bahkan ancaman sekalipun, karena kita sudah ditebus oleh Allah melalui darah Kristus, itu yang membuat kita sebagai hamba Tuhan. Kita harus menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat berkat Tuhan. Firman-Mu sudah kami perdengarkan dan dengarkan. Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk boleh mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.